Bro, sister, pada kesempatan ini saya bakal membacakan bagian pendahuluan dari buku Rich Dad Poor Dad. Mungkin hanya sebagian yang terbacakan atau bisa jadi secara utuh karena ini sangat panjang. Jadi kalau dibacakan keseluruhan memakan waktu lebih kurang 20 menit lebih. Tapi ini penting karena dari sini kita bakal memulai dengan buku ini. Kita bakal memulai tentang mengambil apa sih yang ingin disampaikan oleh Robert terhadap pembaca. Maka sangat penting bagi saya untuk membacakan pendahuluan. Pendahuluan itu silakan dilihat. Ayah kaya dan ayah miskin, itu judulnya. Robert mempunyai dua orang ayah, satu ayahnya sendiri, ayah kandungnya, satu ayahnya Mickey, ayah sahabatnya. Di sini dia memanggil mereka dengan ayah. Kemudian dalam tulisan ini Robert kemudian memisahkan ada antara ayah kaya dan ayah miskin. Saya bacakan ya. Punya dua orang ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai, dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studinya ke Stanford University, University of Chicago, Northwestern University, semuanya dengan beasiswa penuh. Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka, bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar. Yang satunya lagi belakangan menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga, malkemanusiaan dan gereja. Yang satunya meninggalkan banyak utang. Kedua pria itu kuat, karismatik dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tapi nasihat mereka tidak sama. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau tidak menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Ini awal tolak belakang nih buku, awal tolak atau latar belakang nih mulai ceritanya. Oke, kita lanjut ya. Kopi dulu, bos. Bukannya semata menerima yang satu atau menolak yang lain, saya mendapati diri berpikir lebih jauh, membandingkan lalu memilih untuk diri saya sendiri. Masalahnya, ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin. Keduanya baru merintis karir dan keduanya mengalami pergulatan dalam hal uang dan keluarga, namun mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Sebagai contoh, ayah saya yang satu berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Keduanya kok seperti merasa benar ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sebagai anak kecil, mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh adalah hal yang sulit. Saya ingin menjadi anak yang baik dan menyimak nasihat mereka, tapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka terutama menyangkut uang begitu ekstrim sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya mulai memikirkan apa yang mereka katakan untuk waktu yang lama. Banyak waktu pribadi saya habis untuk merenung, bertanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu? Lalu mempertanyakan hal yang sama untuk pertanyaan ayah yang satunya lagi akan jauh lebih mudah untuk semata berkata, ya, dia benar, saya setuju dengannya. Atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata, ayah tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaliknya mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan pada akhirnya memilih suatu cara pikir untuk diri saya sendiri. Proses memilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata menerima atau menolak sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin adalah kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Menarik ya? Saya lanjutkan ya. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak mereka mengenai uang, mereka hanya mengatakan teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Sang anak mungkin lulus dengan peningkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan yang miskin. What? Tunggu dulu. Kita diajarkan di dalam keluarga, teruslah bersekolah tinggi-tinggi dan belajar yang giat. Oke, saya mengerti. Jadi maksudnya kita tidak diajarkan tentang bagaimana menghasilkan uang di sekolah.
Tapi kita diajarkan di sekolah itu tentang belajar yang giat, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan yang miskin. Oke, saya lanjutkan ya. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan akademis profesional, bukan keuangan. Ini menjelaskan kenapa bankir, dokter, dan akuntan yang berperoleh nilai tinggi di sekolah mungkin harus mengalami kesulitan keuangan seumur hidup mereka. Sebagai misal, utang nasional kita yang menggunung adalah akibat para politikus dan pejabat pemerintah yang pendidikan tinggi membuat keputusan uang dengan melakukan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa melakukan latihan dalam topik uang. Saat ini saya kerap bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam waktu dekat bila ada jutaan orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kesehatan. Mereka akan bergantung pada keluarga atau pemerintah dalam hal bantuan keuangan. Apa yang akan terjadi bila jaminan kesehatan dan jaminan sosial kehabisan dana? Bagaimana satu bangsa bisa bertahan jika kewajiban mereka pada anak-anak tentang uang terus diserahkan pada orang tua yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin? Oke, saya lanjutkan ya. Karena memiliki dua ayah yang berpengaruh, saya belajar dari mereka berdua. Saya harus memikirkan nasihat-nasihat masing-masing ayah, dan saat melakukannya saya memperoleh wawasan beragam tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seseorang pada hidupnya. Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan mengatakan saya tidak mampu membelinya. Ayah yang lain melarang penggunaan kata itu. Dia berkeras agar saya bertanya bagaimana saya bisa membelinya. Oke. Saya tidak mampu membelinya, berarti oh no, kita mengatakan kita tidak bakal pernah mampu membelinya. Ini fatal. Yang satu lagi, bagaimana cara saya mampu untuk membelinya? Oh iya ya. Yang satu mengatakan, saya tidak mempunyai kemampuan, saya tidak sanggup. Kata tidak itu menanamkan dalam pikiran kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi yang satu, bagaimana cara saya membeli? Kita diajak berpikir ya. Kita diajak berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan kekuatan untuk bisa membelinya, bro, sister. Oke, saya lanjutkan ya. Saya tidak mampu membelinya. Otak Anda berhenti bekerja. Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan bagaimana saya bisa membelinya, otak Anda harus diharuskan bekerja. Dia tidak bermaksud bahwa Anda harus membeli segala sesuatu yang Anda inginkan. Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda. Komputer paling hebat di dunia, dia berkata, otak saya semakin kuat setiap hari karena saya melatihnya. Semakin kuat otak saya, semakin banyak uang yang saya hasilkan. Dia meyakini bahwa secara otomatis mengatakan saya tidak mampu membeli adalah tanda kemalasan. Ya, bisa jadi ini bukan karena kemalasan, tapi perkataan itu membuat kita menyatakan kepada diri kita bahwa itu memang sebuah tanda kemalasan. Oke, kita lanjut kopi dulu ya sebelum saya bacakan lagi ya. Oke, saya lanjutkan untuk membaca. Meskipun kedua ayah saya bekerja keras, saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan menirukan otaknya dalam hal uang, sedangkan yang satu mempunyai kebiasaan melatih otaknya. Hasil jangka panjang ini adalah ayah yang satu menjadi miskin kuat secara keuangan, yang lain menjadi makin lemah. Tak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga secara rutin versus seseorang yang duduk di sofa menonton TV. Latihan fisik yang pas meningkatkan kesehatan Anda dan latihan mental yang pas meningkatkan kemakmuran Anda. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan dan itu mempengaruhi cara berpikir mereka. Ayah yang satu berpikir yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Satunya lagi berkata pajak menghukum mereka yang memproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak berproduksi. Ayah yang satu merekomendasikan belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat bekerja. Satunya lagi merekomendasikan belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli. Yang satu lagi merekomendasikan kamu untuk bekerja. Yang satu lagi itu merekomendasikan kamu untuk membeli perusahaan itu, bos. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, beli perusahaan itu gitu loh. You beli, you jadikan menjadi perusahaanmu, kemudian kamu, ya begitulah. Kita lanjutkan ya. Yang satu mengatakan alasan saya tidak kaya adalah karena saya memiliki muna. Satunya lagi mengatakan alasan saya harus kaya adalah karena saya memiliki muna. What? Yang satu mendorong obrolan tentang uang dan bisnis di meja makan, sedangkan yang lain melarang topik uang dibahas saat makan. Yang satu berkata dalam hal uang bermainlah secara aman, jangan mengambil risiko. Satunya lagi mengatakan belajarlah mengelola risiko. Wah. Yang satu meyakini rumah kita adalah investasi terbesar kita dan aset terbesar kita. Yang satunya lagi meyakini rumah saya adalah liabilitas, dan kalau rumahmu adalah investasi terbesarmu, kau akan ada dalam masalah besar. Kedua ayah saya membayar tagihan pada waktunya, tapi yang satu membayar tagihan segera, sedangkan yang satu membayar tagihan belakangan.
Ayah yang satu meyakini bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengurus Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu menaruh perhatian pada kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan hal lain sejenisnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang menjadi anggota militer dan memperoleh tunjangan pensiun serta fasilitas lain. Setelah 20 tahun aktif mengabdi, dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan dan berbagai fasilitas khusus yang disediakan militer bagi para purnawirawannya. Dia juga menyukai sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas. Kadang gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan tunjangan kerja terlihat lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dan dia sering berkata, saya telah bekerja keras untuk pemerintah dan saya berhak mendapatkan tunjangan itu. Oh, betul juga ya. Ayah yang satu lagi percaya pada sikap mandiri penuh dalam hal keuangan. Dia dengan lantang menentang mentalitas berhak dan berbagaimana hal itu menciptakan orang kaya lemah serta miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam hal menjadi kompeten secara keuangan. Ayah yang satu berjuang keras untuk menabung beberapa dolar, yang satunya lagi menciptakan investasi. Ayah yang satu mengajari saya membuat resume yang mengesankan agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ayah yang satu lagi mengajari saya menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar saya bisa menciptakan pekerjaan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda pada hidup. Saya memperhatikan bahwa orang benar-benar membentuk hidup mereka lewat pikiran mereka. Orang benar-benar membentuk hidup mereka lewat pikiran mereka, bos. Oh, begitu ya? Oke, saya lanjut ya. Sebagai contoh, ayah miskin selalu berkata, saya tidak akan pernah kaya. Ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menganggap dirinya kaya. Dia mengatakan hal-hal seperti saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan hal ini. Bahkan ketika dia benar-benar bangkrut setelah suatu krisis keuangan yang hebat, dia terus menganggap dirinya orang kaya. Dia mempertahankan diri dan berkata, ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Wow, gila ya. Kalau kita sudah berpikir miskin, ya kita nggak bakal pernah kaya. Tapi kalau kita udah berpikir, oh kita kaya kok, walaupun nggak ada uang, itu sebuah pikiran yang membuat kita menjadi kuat loh. Ini menurut ayahnya si Mickey, ayah angkatnya si Robert. Ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Oh, berarti miskin itu pikiran, berarti bos. Ya bisa jadi ya. Saya lanjutkan ya. Ayah miskin berkata, saya tidak tertarik pada uang. Masa sih? Atau uang tidak penting. Ayah kaya selalu berkata, uang adalah kekuatan dan kekuasaan. Wah. Pernah nggak lo ketemu, bro, sister ketemu dengan orang yang menganggap uang itu nggak penting? Uang itu hanyalah sumber kejahatan, sumber korupsi, sumber kerakusan, sumber nepotisme. Tapi ada yang menganggap uang itu adalah alat untuk memberikan sesuatu yang baik terhadap kekuasaan, terhadap memberantas ketidakadilan. Ada kan orang-orang yang berpikir seperti itu. Ada orang yang berpikir kaya itu adalah identik dengan penjahat, dengan setan, dengan iblis, sehingga dia memilih hidupnya untuk nggak kaya-kaya. Dua pikiran yang bertolak belakang. Oke, saya lanjutkan. Kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai, tapi sebagai anak kecil saya melihat dengan jelas betapa pentingnya menyadari apa yang saya pikirkan dan cara saya mengekspresikan diri. Saya memperhatikan bahwa ayah miskin itu miskin bukan karena jumlah uang yang dia hasilkan yang sebenarnya, tapi karena pikiran dan tindakannya. Benar kan? Dia miskin bukan karena dia tidak bukan karena jumlah uangnya, tapi karena pikiran dan tindakannya. Sebagai anak kecil yang mempunyai dua ayah, saya menjadi benar-benar sadar tentang perlunya berhati-hati memilih pikiran yang akan saya ambil dan jadikan pikiran saya sendiri. Saya harus mendengarkan ayah kaya atau ayah miskin. Meskipun kedua pria itu mempunyai rasa hormat yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan pembelajaran, mereka tidak sepakat tentang apa yang mereka pikirkan penting untuk dipelajari. Yang satu ingin saya belajar keras, meraih gelar dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Dia ingin saya belajar menjadi seorang profesional, pengacara atau akuntan dan meraih gelar MBA dan seri sekolah bisnis. Yang satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, memahami cara kerja uang, belajar membuat uang bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja untuk uang adalah perkataan yang dia ulang berkali-kali. Uang bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk saya, bos. Pada umur 9 tahun, saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah kaya tentang uang. Dengan begitu, saya memilih tidak mendengarkan ayah miskin.
meskipun dia memiliki gelar dari universitas. Nah, di sini kelihatan ya, yang dijadikan ayah kayanya itu adalah ayah angkatnya yang memang tidak tamat dari sekolah tadi SMP. Kemudian yang dia katakan ayah miskin itu adalah ayahnya yang ayah kandungnya yang berprofesi sangat tinggi, tapi mempunyai tindakan dan pikiran miskin. Gitu loh maksudnya nih. Pelajaran dari Robert Frost. Robert Frost adalah penyair kesukaan saya. Walaupun saya menyukai banyak puisinya, favorit saya adalah The Road Not Taken. Hampir setiap hari saya menggunakan hikmah yang saya dapatkan darinya. Nah, ini nih. Oke. Saya screenshotkan ya. Kelihatan nggak? Nih. Saya bacakan. Dua jalan bercabang dalam hutan, dan sayang aku tak bisa menempuh keduanya. Dan sebagai pengembara, lama aku berdiri lama dan memandang satu jalan sejauh aku bisa sampai ke kelokannya yang mengarah di balik semak belukar. Lalu aku memandang yang satunya sama bagusnya dan mungkin lebih baik karena berumput segar dan mengundang. Meskipun tapak yang telah melewati juga telah merundukkan rerumputannya, dan pagi itu keduanya sama-sama membentang tanpa jejak yang berbalik arah. Oh, kusimpan jalan pertama untuk kali lain. Meski tahu semua jalan terkait, aku ragu apakah akan pernah kembali. Aku akan menuturkannya sambil mendesah. Suatu saat berabad-abad mendatang, dua jalan bercabang di hutan dan aku menempuh jalan yang jarang dilalui, dan itu mengubah segalanya. Oke. Itu puisinya dari Robert Frost. Saya lanjutkan ya. Dan itu mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun saya sering merenungkan puisi Robert Frost. Memilih tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang adalah keputusan yang menyakitkan, tapi merupakan keputusan yang membentuk sisa hidup saya. Begitu saya memutuskan siapa yang saya dengarkan dan turuti, pendidikan keuangan saya dimulai. Ayah kaya mengajari saya selama 30 tahun sampai saya berumur 39 tahun. Dan dia berhenti ketika menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan sepenuhnya memahami apa yang telah berusaha dia tanamkan ke kepala saya yang kadang sekeras batu ini. Uang adalah satu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Uang datang dan pergi, tapi kalau Anda mendapatkan pendidikan tentang cara kerja uang, Anda memperoleh kekuasaan atasnya dan bisa memulai membangun kekayaannya. Alasan pemikiran positif saja tidak berhasil adalah kebanyakan orang bersekolah dan tidak pernah mempelajari cara kerja uang, sehingga mereka menghabiskan hidup mereka dengan bekerja demi uang. Ini bukan saya, tapi ini kata buku nih. Karena saya baru berumur 9 tahun ketika mulai pelajaran yang diajarkan ayah saya sederhana saja. Dan ketika pelajaran itu selesai, hanya ada 6 pelajaran pokok yang diulangi selama lebih dari 30 tahun. Buku ini tentang ke-6 pelajaran itu ditulis sesederhana mungkin seperti yang diajarkan oleh ayah kaya. Pelajaran itu tidak dimasukkan sebagai jawaban, tapi papan petunjuk jalan yang akan membantu Anda dan anak-anak tumbuh menjadi makin kaya, tak peduli apapun yang terjadi di dunia yang terus berubah dan tak pasti. Dan ini sudah selesai saya bacakan bagian pendahuluan dari buku Rich Dad Poor Dad. Selamat membaca buku ini. Selamat memiliki dan menjadikan buku ini pegangan wajib untuk bisnis Anda.